Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, kaum ibu, kaum bapak, pemuda remaja, kelompok lansia yang sudah hadir bersama-sama di rumahmu yang kudus. Dalam rangka kita hendak bersekutu, beribadah, memuji dan membesarkan akan kemuliaan nama Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaat. Walaupun dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini, dalam rangka kita menggumuli bersama-sama ketika wabah COVID-19 yang saat ini kita alami bersama-sama, pelaksanaan ibadah dilaksanakan di rumah kita masing-masing, dan pelaksanaan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Pendeta Paula Sumampo Pepa, Sarjana Teologia, dan kantoris Saudari Rindi Umar, Kantoria Saudari Selby Deviani Alo, dan Novan Rian Salim. Selamat kita mengikuti ibadah pada saat ini. Jemaat Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah dan sambil kita bangkit berdiri melakukan sebab Dia hidup. Dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita sambut dengan terpujilah Allah. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah saudara-saudaraku, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kepadanya
Mari berdoa. Di minggu ini ya Tuhan, kami telah melalui minggu-minggu sengsara. Bahkan dunia memperingati kematian-Mu, ya Yesus Kristus. Di minggu ini pula ya Tuhan, kebangkitan-Mu telah kami rayakan sesudah kematian. Kami tertunduk memohon belas kasih-Mu atas kehidupan ini. Ketika Engkau mendapati dalam hidup ini ada banyak sungut-sungutan, ketika Engkau dapati dalam hidup ini ada hal-hal yang kami lakukan tanpa disadari menyalibkan Engkau kembali. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kasihani kami karena situasi saat ini begitu mencekam. Harus tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Bahkan ya Tuhan, kami tidak lagi ada di dalam rumah gereja untuk persekutuan orang yang percaya. Ampuni kami Tuhan, ketika lagi kami merasa galau, ketika lagi tas sontong sadiki tapela basar. Ampuni kami Tuhan. Dengan kondisi seperti ini Tuhan, Engkau tambahkan kami iman, agar supaya kami boleh senantiasa tinggal di dalam-Mu sekalipun dalam keadaan yang mencekam. Ketika sang suami tidak lagi menghargai sang istri, demikian pula istri kepada suami. Ketika papa dan mama tidak lagi memberikan kasih yang begitu penuh kepada anak-anak, demikian pula kebalikannya. Atau saudara bersaudara. Ya Tuhan, ketika Engkau melihat kami dari kerajaan sorgawi-Mu, betapa Engkau dapati ada banyak kecurigaan ya Tuhan. Manakala seseorang batuk-batuk atau kokehe, mereka mulai mencurigai, jangan-jangan corona. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau Engkau dapati kami semakin hari semakin parno. Ampuni kami Tuhan, jangan biarkan kami seperti itu. Tetapi untuk saat ini, ketika lagi tema soal sapaan, soal saling menegur, kiranya Tuhan Engkau tambah-tambahkan kami kasih, agar supaya segala keberadaan yang ada kami boleh saling memaklumi, saling mengerti. Bahkan dengan kasih itu pula, ya Tuhan Yesus, kami boleh menjalani kehidupan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, ketika Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau naik ke surga mencurahkan kepada kami Roh Kudus yang adalah penghibur. Dengan demikian, kondisi dan situasi apapun saat ini, kami terlalu percaya dengan darah-Mu, Engkau telah sucikan kami. Lewat kebangkitan-Mu, bangkitkan semangat dan iman kami untuk kami menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini, yang telah mengampuni kami, yang rela mati di kayu salib untuk penebusan kami. Kami bawa doa ini, haleluya, amin. Kita sambut banyak orang suka diampuni. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Marilah baik kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Kita sambut dihapuskan dosa. Shalom. Kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan iman, kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, ketika Alkitab ini kami baca seperti koran, maka sia-sia adanya. Oleh karenanya kami pun berdoa kepadamu, memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, hadir di tengah-tengah persekutuan yang beribadah, baik di rumah-rumah masing-masing. Ya Roh Kudus, terangilah kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, maka berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Mari kita buka bersama-sama jamaat Tuhan Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mulai membaca, baik yang ada di rumah kita baca bersama-sama. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk
ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk di dalam khotbah. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kristus telah bangkit. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan di tahun 2020 makna kebangkitannya sementara dia hayati di minggu-minggu berjalan ini, di bulan April tertanggal 19 April 2020. Setelah 6 minggu kita melewati minggu-minggu sengsara yang di dalamnya memperingati kematiannya, yaitu Jumat Agung. Di sana ada perjamuan kudus dan kemudian kebangkitannya. Di sana disebut Paskah. Saudara-saudaraku, kita telah membaca bersama Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ke-18 dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang tentunya setelah kita membaca berulang-ulang, dan ada beberapa perikop yang lain mengenai Maria Magdalena ini. Kita ketahui bersama bahwa Maria Magdalena adalah seseorang yang tanda kutip. Tetapi dia adalah perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Disebut minyak narwastu. Minyak yang apabila saudara dan saya uangkan, itu mungkin jumlah uang pendapatan kurang lebih setahun. Tetapi Maria Magdalena ini, saudaraku, ketika dia bertobat, dia datang kepada Yesus Kristus dengan buli-buli yang berisi minyak narwastu ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Dengan rambutnya
yang begitu panjang. Yang kita ketahui bersama bahwa kepala merupakan sebuah kehormatan untuk manusia. Dan saat itu Yesus Kristus 100% sebagai manusia. Dia memiliki kaki, dan apabila saudara dan saya rendungkan, kaki itu untuk diinjak-injak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dengan rambutnya, lambang kehormatan, dia menyeka, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Saudara-saudaraku, ada yang protes, tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau orang baca di mana hal seperti ini dilakukan hanya sekali untuk jalan kematianku. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pun berkata di dalam Matius pasal 26 ayat 13, sesungguhnya di mana Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Artinya Maria Magdalena sudah tercatat di kitab suci. Saudara-saudara, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca sebelum perikop ini, pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10, ada dua murid Tuhan Yesus yang bergegas berlari-lari dengan sekuat tenaga untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Karena mengapa? Sebelum itu Maria Magdalena, dia telah pergi ke kubur Tuhan Yesus subuh-subuh pagi, orang-orang masih tidur. Masih tidur nyenyak. Dia sudah tidak tidur betul, dia bangun kemudian dia pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Tetapi apa yang didapati? Jasad dari Tuhan Yesus tidak ada lagi. Saudara-saudaraku, maka dia ulang kembali berjalan. Dia memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhanku telah diambil. Jamaat Tuhan, Petrus, kedua murid itu adalah Petrus dengan seorang murid yang lain. Manakala saudara dan saya membaca, saudaraku, maka apa yang telah kita dapati? Firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus cuma bahobakon dia balik ulang. Saudara-saudara, tetapi murid yang lain ini Alkitab mengatakan sekalipun dia tidak menemukan jasad Tuhan Yesus, tetapi dia percaya. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan kepada mereka pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan yang paling istimewa jemaat Tuhan, yaitu Maria Magdalena ini tidak lelah-lelah, nyandak capek-capek. Dia balik ulang. Dia datang ulang ke kubur Tuhan Yesus, saudaraku. Sambil dia menanti dan dia mau mencari jamaat Tuhan. Di manakah Tuhanku? Kenapa tidak ada lagi? Dia menangis, saudaraku. Maka sapaan dari malaikat Tuhan kepada Maria, hai ibu, kenapa engkau menangis? Maria tanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudaraku, dalam kesedihannya, sapaan dari para malaikat itu semakin membuat dia sedih. Kemudian jamaat Tuhan, ada yang kedua yang menyapanya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Tuhan Yesus pun menyapa kembali dengan kasih, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," atau artinya guru. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila saudara dan saya berpaling, berarti suara itu datang dari belakang. Apa yang perlu kita buka rahasia ini? Saudaraku, sekalipun pertama, karena Maria sedih, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ketika namanya dipanggil, Maria dengan kasih, jamaah Tuhan, apa yang terjadi? Maria mengenal, dengar baik-baik, Maria mengenal suara Tuhan Yesus Kristus. Maria langsung berpaling, berarti berputar saudara-saudara, dan mengatakan, "Rabuni," artinya guru. Jemaat Tuhan, mengapa pula Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Bukan kepada Petrus, bukan kepada murid yang lain, tetapi justru kepada Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena, walaupun masa lalunya kelam, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus sudah mati. Terkadang jamaat Tuhan, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka kurang tinggal nama. Kiapa lekok orang mau ingat-ingat, kiapa lekok orang mau cari-cari. Tetapi jemaat Tuhan, Maria yang tahu persis, karena dia mendengar bahwa Yesus Kristus telah berkata di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit pula dari antara orang mati. Maka Maria pun menanti dengan iman. Imannya tidak surut, imannya tidak jatuh. Sekalipun dalam kesedihan dia mencari dan mencari. Dan manakala Maria bertobat, kesetiaannya tidak dapat diganggu gugat. Luar biasa saudara-saudara. Karena itu Yesus Kristus pun menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Saudaraku, betapa luar biasanya ketika engkau dan saya tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Dengarkanlah sapaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memanggil, contoh misal, sekretaris jemaat, Denny, langsung torang pesek jem sokanal pa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memanggil, Rindi, langsung saudaraku. Torang harus mengenal panggilan dari Yesus Kristus. Maka saat ini Ibu Pendeta mau mengatakan, sesungguhnya Tuhan Yesus sementara memanggil nama-namamu, nama-nama keluargamu. Apakah engkau sejahtera tinggal di rumah? Apakah benar ketika bilang shalom, damai di hati? Atau, aduh kasihan Tuhan, kita ini so nintau mau bikin apa? So lebih hari, so lebih lebar. Saudaraku, apa yang engkau lakukan
dengan situasi saat ini. Maria, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus pada saat dia bertobat. Sapaan Tuhan sangat dikenalnya. Tetapi bukan cuma kenal, tetapi percaya, saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kesedihan saat ini, di mana saudara dan saya tidak lagi diizinkan untuk masuk rumah gereja secara bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, secara bersama-sama mengatakan haleluya, Kristus telah bangkit. Saat ini harus di rumah saja, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kematian ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Kesedihan mencekam saudara-saudara. Mana lagi ada PHK, saling curiga, manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Jamaat Tuhan, bukan cuma itu, antar pendeta, gontok-gontokan saudaraku mengenai corona ini. Bukan cuma itu saudara-saudara, ketika antar jemaat sok kurang baku keker, baku hobah, apakah dia corona atau nyanda? Apalagi Ibu Pendeta ada khotbah di kolom 1, serta dengar kokehe semua lari. No, saudara-saudaraku, bagaimana dang torang pesikap? Yang jelas, jikalau di tengah-tengah persekutuan jamaat dari kolom 1 sampai 15 di Gemim Ebenezer Bumi Beringin ini tidak ada corona, maka jangan takut, jamaat Tuhan. Mari kita tegur sapa dengan penuh kasih, sekalipun jaga jarak. Saudaraku, ada sebuah cerita ketika seorang istri, dia baku telepon di Ibu Pendeta, kom bilang begini, pendeta, kita kuat dari luar negeri, so 2 minggu kita karantina di Jakarta, habis itu kita pulang ke Manado, karantina le 2 minggu, serta hitung-hitung so 1 bulan lebih, mardo pai tua do ni mau togor pa kita. Berarti dia tidak mau menyapa, dia dok nak skate pa kita, dia nak sapa pa kita. Aduh kasihan, pokoknya dang kita menderita no. Kong Ibu Pendeta dalam pikiran dang, itu le kuat ngana, mungkin ngana pepai tua pe dalam hati, so tahu-tahu kok so signal corona ngana maniso le mau pi luar negeri. No, sekarang bagaimana? Sedang ngana pulang, pai tua semua mau togor, pai tua semua sapa. Apalagi tegur dalam kasih, apalagi sapa dalam kasih. Jemaat Tuhan, ini contoh-contoh akibat virus corona. Tetapi sebagai orang yang percaya saat ini kita harus bangkit, semangat dan semangat. Sebagai suami istri kita harus tegur dan sapa satu sama lain dengan kasih. Orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta harus menyatu dalam iman berdoa. Bukan gontok-gontokan mengatakan saya yang benar, ini yang salah. Menyatu di dalam kasih. Dan lewat kasih kita bawa doa kepada Tuhan untuk menghadirkan kuat kuasa Tuhan yang sampai saat ini tetap ada. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan babakalai, tetapi saling menegur, saling menyapa sekalipun jarak jauh dengan KASIH, dengan kasih. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan semangat kebangkitan mari kita saling menegur sapa dengan kasih walaupun jaga jarak. Oh itu, karena dengan kasih yang tak terhingga,
Yesus Kristus mati untuk kita semua, tetapi bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita. Kita harus semangat dan semangat karena Yesus telah bangkit. Maut telah dikatakan, telah dikalahkan. Jauhkanlah setiap rasa takut, sebab bukan corona tu dapat patorang, mar kotakutan. Gorontalo bilang, kalau ketakutan, kotakutan, saudaraku. Karena kotakutan, akhirnya kita menjadi surut iman, imun kita turun, dan kita tidak dimenangkan. Tetapi manakala saudaraku, kita semangat dan kita percaya, maka di sanalah manifestasi kuat kuasa dari Roh Kudus akan mendiami kita. Kita menjalani kehidupan ini dengan percaya terus, dengan semangat karena Kristus telah bangkit. Saudara-saudara, percayalah, Yesus Kristus yang telah bangkit itu telah mencurahkan kepada kita kuat kuasa Roh Kudus sebagai penolong kita semua. Dengan kasih, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, sapanya, jangan kamu takut, aku adalah. Itulah Yesus Kristus punya mau untuk kita teguh dan memenangkan setiap pergumulan demi pergumulan. Karena kuasa kebangkitan itu adalah kemenangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita melakukan Mari Puji Raja Sorga. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan pembacaan pokok-pokok doa. Silakan sekretaris jemaat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa umum atau doa syafaat, kami akan bacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 April tahun 2020 dan daftar ulang tahun perkawinan dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Untuk tanggal 19 April, Ibu Juliana Kaoan Raung, HUT ke-72 kolom 5. Adi Naisilia Aprilia Sumuan, HUT ke-13 kolom 8. Ibu Aprisilia Kilapong Mandang, HUT ke-48 kolom 11. Untuk hari Senin tanggal 20 April, Ibu Anastasia Rebecca Limpong, HUT ke-22 kolom 2. Adik Valencia Tamungku, HUT ke-2 kolom 2. Ibu Mika Supit, HUT ke-68 kolom 3. Adik Dipta Said, HUT ke-14 kolom 3. Ibu Koni Mokhtar Kando, HUT ke-45 kolom 5. Bapak Jufri Merentek, HUT ke-49 kolom 7. Ibu Citra Aprilia Sori Watratan, HUT ke-22 kolom 7. Saudara Randy Brian Pua, HUT ke-28 kolom 11. Dan Ibu Marta Lakmau Palijama, HUT ke-49 kolom 13.
Hari Selasa tanggal 21 April, Ibu Fredika Supit Sumual, HUT ke-70 kolom 2, Saudara Erwin Wirankana, HUT ke-25 kolom 5, dan William Eben Antonio Lampus, HUT ke-18 kolom 15. Hari Rabu tanggal 22 April, Bapak Meki Alfian Wungkana, HUT ke-46 kolom 6, Maria M. Ros, HUT ke-49 kolom 11. Untuk hari Kamis tanggal 23 April, Saudara Gabriel Beladona Kodowati, HUT ke-19 kolom 1, Adi Reifan Poli, HUT ke-12 kolom 2, Adi Genci Mikhail Koas, HUT ke-8 kolom 4, dan Adi Arselia Cinta Jacqueline Runtuene, HUT ke-11 kolom 4. Pendeta Daisy Anne Christine Manumpi Lewan, HUT ke-44 kolom 15. Untuk hari Jumat 24 April, Bapak Denny Rawung, HUT ke-40 kolom 1, Saudara Arthur Alex Sumual, HUT ke-31 kolom 1, Adi Reynaldi Aldi Sumual, HUT ke-15 kolom 1, Bapak Alfred Salim, HUT ke-77 kolom 2, Saudara Jordan Flau Kevin Oro, HUT ke-19 kolom 5, Bapak Mervin Loloang, HUT ke-51 kolom 6, Adi Timothy Waine Moningkei, HUT ke-12 kolom 10, Bapak Yunus Royke Ratu, HUT ke-51 kolom 13. Untuk hari Sabtu tanggal 25 April, Ibu Yohana Manabung, HUT ke-59 kolom 6, Bapak Edwin Aldrin Limbat, HUT ke-46 kolom 9, Ibu Syamas Selvi Maria Salilo Rorimpandei, HUT ke-51 kolom 12. Untuk daftar hari ulang tahun perkawinan tanggal 19 sampai tanggal 25 April, hari Minggu tanggal 19 April, keluarga Kawarek Mukuan, HUT ke-23 kolom 11. Untuk hari Senin tanggal 20 April, keluarga Rarung Usuman, HUT ke-16 kolom 5. Untuk hari Rabu tanggal 22 April, keluarga Ponina Legi, HUT ke-28 kolom 2, keluarga Langit Tampomuri, HUT ke-22 kolom 5, keluarga Abdul Tondombala, HUT ke-15 kolom 13. Dan untuk hari Sabtu tanggal 25 April, keluarga Tandayuk Sumele, HUT ke-35 kolom 7. Demikian pokok-pokok doa. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatukan iman. Sekalipun kita di rumah masing-masing, tetapi ketahuilah dengan iman, ketika kita menyatukan, maka dalam doa besar kuasanya. Bolehkah sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita melakukan jangan kamu takut. Di
menyertai saudara juga. Dengan iman kami yang ada saat ini ya Tuhan, di rumah gerejamu sebeberapa yang ada. Dengan iman kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami pun menyatukannya sambil berseru kepadamu lewat sapaan manusia ciptaanmu, lewat sapaan mereka yang telah diselamatkan, lewat percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup. Kami tahu Tuhan, dengan segala keberadaan kami, Engkau mengetahuinya, dan tidak ada bagian terkecil pun dalam kehidupan ini yang Engkau tidak tahu. Telanjang adanya kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Oleh karenanya dengan kerendahan hati kami lagi datang kepadamu, mengatakan bahwa Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang patut kami sembah siang dan malam, Allah yang kami percaya, Allah yang mencipta bumi ini serta planet raya. Engkau Tuhan yang mengadakan sehingga kami ada. Engkau Tuhan pula yang mengizinkan sehingga jemaat-Mu Gemim, Ebenezer Bumi Beringin ada di tengah-tengah dunia ini, ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada di daerah Sulawesi Utara, ada di kota Manado. Tengok kami Tuhan, dengan kerendahan hati tersungkur kami di hadapan hadirat-Mu, sambil memohon pengampunan atas kehidupan kami, sambil memohon pengampunan atas kehidupan para hamba-hamba Tuhan, sambil memohon pengampunan atas pemerintahan, sambil memohon pengampunan atas dunia ini ya Tuhan, yang terkadang secara naif seakan-akan Tuhan tidak ada. Bapa di dalam sorga, ini kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mau datang kepadamu dengan mengatakan bahwa kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya makna kebangkitan-Mu. Sesungguhnya dari kematian Engkau bangkit dari antara orang mati. Sesungguhnya Tuhan, Engkau naik ke sorga. Engkau menyelamatkan kami, menyelamatkan jemaat Gemim, Ebenezer Bumi Beringin kolom 1 sampai dengan 15, menyelamatkan kota Manado, menyelamatkan bangsa dan negara kami termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan, Engkau melihat dari kerajaan sorgawi. Berapa banyak lagi yang terkapar di ranjang-ranjang rumah sakit oleh karena virus corona. Berapa banyak keluarga-keluarga yang begitu sedih ditinggalkan tanpa ada detik-detik perpisahan, dikuburkan dengan plastik yang dibungkus berlapis-lapis.
tanpa ada upacara pemakaman. Apakah mereka orang Kristen? Apakah mereka Muslim? Apakah mereka Buddha? Tuhan, betapa kematian dengan virus corona ini sangat mencekam dan menyedihkan. Kami saat ini Tuhan menyatukan iman, memohon belas kasih-Mu. Sekiranya ada yang masih bertahan dirawat di rumah-rumah sakit, kami terlalu percaya kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus dengan nama-nama mereka. Engkau bangunkan mereka dari sakit mereka ya Tuhan. Engkau tambahkan supply urapan dari kerajaan sorga untuk mereka dapat bertahan. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana Engkau Tuhan menolong yang lain. Tolonglah mereka saat ini ya Tuhan. Bahkan mereka yang sakit apapun, kiranya Engkau Tuhan lewat kuasa kebangkitan-Mu jamalah dan kasihani serta sembuhkan. Mereka yang masih PDP, ODP, ya Tuhan, lingkupilah terus mereka Tuhan dengan semangat, agar supaya ketika iman mereka bertambah dan ketika imun mereka bertambah, maka sepasti corona berlalu. Kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kota Manado ya Tuhan. Kasihani Sulawesi Utara. Kiranya Tuhan dengan perlawatan dan kuasa kebangkitan-Mu semakin terkurang orang-orang yang kena virus corona. Karena doa merupakan sarana kuasa-Mu. Ketika alamat kami tepat ya Tuhan, maka di sanalah jamahan-Mu. Jamalah mereka sekalian. Jamalah kami ya Tuhan, yang masih kuat dan sehat untuk tidak diliputi oleh virus corona. Kasihani kami Tuhan dan tolong mereka yang di PHK ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesabaran, tetapi juga pertolongan perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka mendapatkan hal-hal dalam hal ini ya Tuhan. Mereka boleh makan dan minum. Mereka boleh ada tempat untuk beristirahat. Terima kasih Tuhan. Keyakinan kami, Engkau Tuhan manakala menyapa Maria Magdalena dengan kasih-Mu, maka kami mau bertobat ya Tuhan. Ketika kami bertobat, keyakinan kami Engkau mengasihi kami. Kasihilah Sulawesi Utara ya Tuhan. Kasihilah kota Manado. Kasihilah Minahasa, Minut, Minteng, Minsel, bahkan ya Tuhan Bitung. Kasihilah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini merupakan bencana nasional di luar bencana alam, maka betapa ya Tuhan Indonesia masuk pada kata mencekam. Tetapi hari ini kami terlalu yakin akan kuasa-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah dengan kekuatan kuasa-Mu Indonesia boleh dipulihkan. Dan biarlah dengan kekuatan kuasa-Mu di dalamnya Sulawesi Utara dipulihkan, Manado dipulihkan.
Terima kasih Tuhan. Jagalah jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Lindungilah seutuhnya kolom 1 sampai dengan 15, di dalamnya para pendeta dan keluarga, Pelsus dan keluarga, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapak, di dalamnya lansia, tetapi juga apabila ada yang saat ini lagi hamil, maka kiranya Tuhan melindungi bayi-bayi dalam kandungan, juga ibu-ibu yang mengandung. Tuhan, inilah kami sekalian. Ke dalam tangan kasih sayang Tuhan kami bawa setiap isi hati kami, setiap seruan kami. Dengarkan Tuhan. Kami yakin bukan sekedar Engkau mendengar, tetapi Engkau turun tangan dan mengadakan. Dan Engkau menyapa kami dengan nama-nama kami dalam kasih-Mu, sehingga kami berpaling dan kami mengenal-Mu. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami mau tetap mengenal-Mu dan tinggal di dalam Engkau. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau sepanjang segala zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati tapi bangkit dari antara orang mati, yang saat ini sementara melawat Manado, Sulawesi Utara, bahkan Republik Indonesia, juga dunia ini, kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah pada saat ini telah selesai, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama pelayan khusus, atas nama seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, menyampaikan ucapan terima kasih buat yang kekasih Ibu Pendeta Paula Sumampo Pepa, Sarjana Teologia, yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas-tugas pelayanan. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga untuk seluruh petugas yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kantoris Saudari Rindi Umar yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kantoria Saudari Selby Deviani Alo dan Saudara Novan Rian Salim yang telah melaksanakan tugas pelayanan dalam melaksanakan kantoria pada saat ini. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kami menyampaikan banyak terima kasih pula untuk seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Walaupun pelaksanaan ibadah pada saat ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing ketika wabah pandemi COVID-19 menjadi pergumulan bagi kita sekalian, tidak menyurutkan iman kita untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak beribadah di rumah gereja, tetapi kita yakin dan percaya dimanapun kita melaksanakan ibadah, terutama di rumah kita masing-masing, maka Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Sekali lagi, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat,
menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Baiklah, jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Kita diajak bangkit berdiri sambil melakukan pengharapanku. Terimalah berkat Tuhan, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Disilakan untuk saat teduh.